Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 SMP, ketemu lagi dengan saya Pak Eko Hadi Purnomo di channel Matematikaku. Belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Nah, apa itu pola bilangan dan konfigurasi objek? Serta bagaimanakah pemecahan masalah terkait pola bilangan dan konfigurasi objek? Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ingat anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, belajar dari rumah. Oke, tetap protokol kesehatan dipatuhi. Channel Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Selamat ketemu lagi anak-anak dengan channel Matematikaku. Belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pola bilangan dan konfigurasi objek. Nah, apa tujuan mempelajari pola bilangan dan konfigurasi objek ini? Tujuannya yaitu supaya anak-anak nanti memahami bagaimana pola bilangan dan konfigurasi objek dan akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan pola bilangan dan konfigurasi objek. Nah, anak-anak coba perhatikan pola yang ada di layar ini ya. Yang pertama ini hanya satu orang yang paling atas. Bawahnya ada 2 orang. Kemudian bawahnya ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ini kan membentuk pola anak-anak. Setelah 1, 2, setelah 2, 3, setelah 3, 4, setelah 4, 5. Setelah 5 berapa orang ini? 6 orang. Setelah 6, 7. Berarti setelah 7 nanti 8, 9, dan seterusnya. Ini membentuk pola. Dari konfigurasi objek ini membentuk sebuah pola. Polanya bagaimana? Yaitu kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, pola ini dinamakan sebuah barisan bilangan. Angka yang pertama ini disebut suku ke-1, yaitu 1. Angka yang kedua ini adalah suku kedua, angka ketiga suku ketiga, dan seterusnya. Nah, suku yang tak hingga, suku yang ke N, itu ditulis dengan UN. Nah, UN. Coba perhatikan konfigurasi objek yang berikutnya, anak-anak. Ya, ini bapaknya siapa yang sedang berjalan-jalan ini. Yang pertama hanya 1 orang. Bawahnya 3 orang. Kemudian pembentuk konfigurasi lagi, bawahnya 5 orang. Bawahnya lagi 7 orang. Perhatikan pola bilangan ini. Dari 1 menjadi 3, dari 3 menjadi 5, dari 5 menjadi 7. Tentu anak-anak bisa menyebutkan, setelah 7 berapa ini nanti? Oh, 9. Setelah 9 bisa kita menyebutkan karena sudah tahu polanya, yaitu polanya ditambah 2. Nah, maka kita tuliskan barisannya menjadi 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Angka yang pertama ini disebut suku ke-1, biasanya ditulis U1, angka satunya agak turun ke bawah nulisnya, U-nya huruf besar. Ini disebut juga dengan simbol dengan A, biasanya disimbolkan dengan A, U1 itu. Suku kedua yaitu 3, ini adalah U2. U2 berarti sama dengan 3. Suku ketiga adalah 5, berarti U3 sama dengan 5. Suku keempat atau U4, 7. Suku kelima, 9, berarti U5, 9, dan seterusnya. Sampai suku ke N. Nah, suku ke N, kalau melihat polanya ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, maka bisa kita tulis rumusnya UN sama dengan 2N dikurangi 1. Baik, kita lihat
konfigurasi objek berikutnya ya. Adiknya siapa ini? Yang pertama ada 2 adik, kemudian 4, kemudian berapa jumlahnya ini? Oh, 6. Setelah 6 berapa ini? Oh, 8. Lihat polanya. Setelah 2, 4, setelah 4, 6, setelah 6, 8. Tentunya anak-anak bisa menyebutkan setelah 8 berapa. Lihat polanya. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita tulis barisannya seperti ini. Nah, polanya sama dengan yang tadi, ditambah 2, tapi ini mulainya dari 2, tidak dari 1. Angka yang pertama disebut suku ke-1, yaitu sama dengan 2, atau A simbolnya. Suku kedua 4 atau U2, U3 6, U4 8. Polanya ditambah 2, selisihnya juga 2. Nah, selisih ini biasanya disimbolkan dengan B atau disebut beda. Maka di sini UN-nya bisa kita tulis UN sama dengan 2N. Di mana N sini adalah bilangan asli, mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lihat ini ya, latihan menendang, bela diri, masih kecil sudah bisa menendang. Lihat formasinya, yang pertama 1 anak, kemudian 4 anak, yang ketiga, 7 anak, yang keempat, 10 anak. Setelah ini berapa? Polanya lihat, 1, 4, 7, 10. Berarti setelah 10 berapa ini nanti? Ya, coba kita lihat, kalau kita tuliskan 1, 4, 7, 10. Oh, ternyata selisihnya atau bedanya adalah 3. Jadi 1 ditambah 3 jadi 4. 4 tambah 3 jadi 7. 7 tambah 3 jadi 10. 10 tambah 3 jadi 13. 13 tambah 3 jadi 16. Dan seterusnya. Itu adalah selisih atau bedanya 3. Nah, sama seperti tadi, suku ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka di sini UN atau suku ke-N-nya adalah 3N dikurangi 2. Kita lanjutkan. Oh, bapaknya keluar lagi ya. Cuma formasinya berbeda. Yang pertama 2 orang, yang kedua 6 orang, yang ketiga 10 orang, kemudian 14 orang. Lihat polanya anak-anak, 2, 6, 10, 14. 2 menjadi 6 ditambah berapa ini? Oh, ditambah 4. 6 jadi 10, oh tambah 4. 10 jadi 14, oh tambah 4. Tentunya setelah 14 berapa? 14 ditambah 4, berarti 18. Jadi bedanya adalah 4. Nah, maka ditulis B sama dengan 4. Angka yang pertama adalah U1 atau A. U2-nya 6, U3 10, U4-nya 14. Suku ke N-nya maka ditulis 4N dikurangi 2. Perhatikan cara menentukan suku ke N. Iya, berikutnya pola berikutnya anak-anak. Formasi yang pertama hanya 1 orang, kemudian formasi kedua 3 orang, 6 orang, 10 orang. Coba perhatikan 1 jadi 3, 3 jadi 6, 6 jadi 10, setelah 10 berapa ini? Setelah 10. Nah, kita tulis barisannya 1, 3, 6, 10. U1 atau A-nya 1, U2 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Nah, selisihnya tidak sama. 1 jadi 3 ini ditambah 2, 3 jadi 6 ini ditambah 3, 6 jadi 10 ditambah 4. Berarti nanti ini tambah 2, tambah 3, tambah 4, tentunya ini adalah tambah 5. Berarti suku berikutnya adalah 15. Terus ditambah 6, jadi 21, dan seterusnya. Barisan yang seperti ini dinamakan barisan tingkat 2. Nah, coba lihat berikutnya anak-anak ya. Yang pertama, ya ada anak yang lucu ini ya. Joget-joget. 1, 2, 4, 8. Lihat polanya 1, 2, 4, 8. Ini berbeda lagi dengan yang sebelumnya tadi. Kalau kita tulis barisannya adalah menjadi seperti ini. Nah,
Ini ternyata polanya tidak ditambah, tidak selisih, tapi dikali. 1 jadi 2, oh berarti kali 2. 2 jadi 4 kali 2. 4 jadi 8 kali 2. Kalau polanya dikali atau dibagi, itu berarti namanya barisan geometri. Kalau polanya ditambah, namanya barisan aritmatika. Tapi sebutan sukunya masih sama. Yang pertama ini adalah U1 atau A, U2-nya 2, kemudian U3-nya 4, U4-nya 8, dan seterusnya. Cuma bedanya di sini polanya namanya bukan beda, tapi rasio, simbolnya R, bukan B. Nah, ini adalah barisan geometri, jadi polanya dikalikan. Oke, itu anak-anak pelajaran hari ini, pola bilangan dan konfigurasi objek. Terima kasih anak-anak, tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Matematikaku, belajar matematika mudah, menyenangkan, saya bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.